Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kompetensi dasar yang ke-18 ini, yaitu menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian. Anak-anak, ini adalah pertemuan yang pertama. Materi yang akan kita pelajari tentang menyimpan dokumen kepegawaian. Silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Pengumpulan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Portofolio secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu port, berasal dari kata report yang berarti laporan, folio yang berarti lengkap. Jadi, portofolio artinya adalah laporan yang lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio adalah tas untuk surat-surat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa portofolio adalah kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Beberapa ahli mendefinisikan portofolio. Menurut Collins, portofolio adalah wadah yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. B. Menurut Herman S.A., portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. C. Menurut Yasin, portofolio adalah kumpulan tugas, pengalaman belajar, dan hasil kerja sendiri. Tujuan portofolio: A. Tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap. B. Tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi. C. Mencegah hilangnya dokumen kepegawaian. D. Mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan di bidang kepegawaian. E. Memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian. F. Memudahkan dalam pencarian dokumen. Fungsi portofolio: A. Sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seseorang PNS menjadi pegawai sampai dengan purna tugas. B. Sebagai bukti atau dokumen yang yuridis jika terjadi sengketa pegawai. C. Sebagai bukti kinerja. Prinsip dokumentasi portofolio: A. Perencanaan. Dalam penyusunan portofolio sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu. Contohnya, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kapan harus terkumpul, berapa banyak, tempat penyimpanan apa yang akan digunakan, dan biaya yang harus dikeluarkan. B. Ketepatan waktu. Dalam penyusunan portofolio harus tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang direncanakan agar sesuai permintaan. Karena keterlambatan pengiriman dokumen dapat menjadi masalah atau kegagalan dalam suatu urusan. C. Akurasi data. Data atau dokumen dalam portofolio adalah data yang akurat dan benar. Dengan kata lain, data yang ada di portofolio diharuskan masih berlaku, terbaru, dan autentik untuk digunakan, bukan data yang tidak berlaku lagi. D. Kelengkapan informasi. Informasi yang ada di portofolio harus lengkap. Jika dalam portofolio ada data yang kurang lengkap, hal tersebut dapat mengakibatkan portofolio kekurangan data, dan kekurangan data tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. E. Keterbacaan dokumen. Portofolio harus dapat dibaca oleh semua pihak yang berkaitan, bukan hanya pemilik atau pembuat portofolio, melainkan juga pihak-pihak yang berkaitan atau memerlukan portofolio. Dalam hal ini, arti terbaca, yaitu maksud dan tujuan portofolio dapat dimengerti serta mudah untuk dipahami. F. Kepraktisan dokumen. Dokumen disusun sesuai dengan keperluan, tetapi lengkap dan tidak berlebihan. Praktis untuk ditempatkan dan dibawa sehingga tidak memerlukan ruang yang luas. G. Penataan dokumen. Dokumen portofolio disimpan agar tertata rapi dan mudah untuk ditemukan apabila dibutuhkan. Pengumpulan portofolio kepegawaian. A. Menentukan tujuan.
Dalam menyusun portofolio, kita harus tahu tujuan penyusunannya. Contohnya adalah portofolio data pribadi. B. Menentukan isi dokumen. Setelah mengetahui tujuan penyusunan dokumen, kita dapat menentukan dokumen apa saja yang harus ada dalam portofolio tersebut. Misalnya, surat lamaran, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, surat kesehatan. C. Menentukan tempat yang akan digunakan. Tempatnya misalnya map, ordner, box file, atau yang lainnya. D. Mengumpulkan bahan atau dokumen. Jika dokumen itu ada di berbagai tempat, maka tugas kita adalah mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut sehingga terkumpul menjadi satu dan dibuat ke dalam portofolio. Identifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Berikut adalah perbedaan dokumen kantor swasta dan pemerintahan. Untuk dokumen kantor swasta, jumlah dan jenisnya lebih sedikit, sedangkan dokumen kantor pemerintah, jumlah dan jenisnya lebih banyak. Ruang lingkup lebih kecil dan lebih banyak untuk keperluan internal. Sedangkan untuk kantor pemerintahan, ruang lingkup lebih luas karena berkaitan dengan banyak unit kerja sehingga banyak tembusan. Untuk dokumen kantor swasta, prosedur pembuatannya lebih sederhana. Sedangkan di pemerintahan, prosedurnya terlalu atau lebih rumit. Contoh-contoh dokumen kepegawaian di perusahaan yaitu 1. Data pribadi pegawai, 2. SK pengangkatan, 3. SK pemberhentian, 4. Surat cuti, 5. Surat tugas. Sedangkan dokumen kepegawaian di instansi pemerintah banyak macam dan ragamnya. Ini tercantum dalam Perka BKN nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Berikut adalah data-data atau dokumen-dokumen yang ada di dalam pemerintahan. Silakan kalian baca sendiri, ini ada banyak banget ya. Ini nomor 11 sampai nomor 21. Sedangkan ini nomor 22 sampai 39. Ini adalah nomor 40 sampai nomor 50. Dan ini nomor 51 sampai nomor 55. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang dokumen kepegawaian. Silakan kalian perhatikan ya. Ibu akhiri materi daripada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.